Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Saya Fahri Anwar Dan saya Aisyah Amini. Kami dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Publik, angkatan 2022. Sebelum mulai nih, Aisyah apa kabarnya Aisyah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Aisyah gak nanyain aku. Kamu gimana nih? Kabarnya baik juga, alhamdulillah. Mengenai kuliahnya lancar? Kuliah lancar, apalagi di mata kuliah kepemimpinan nih. Kalau kamu? Luar biasa lancar sekali. Tugas-tugas sudah selesai nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ya, kalau saya belum. Ngomong-ngomong nih, kita akan melakukan podcast nih. Jadi podcast kita berdua nih judulnya Kepemimpinan Ideal pada Generasi Milenial nih. Ngomong-ngomong tentang kepemimpinan ideal nih, apa yang Aisyah ketahui sih kalau mengenai milenial? Jadi untuk kepemimpinan tuh menurut saya sendiri ya, itu adalah seorang pemimpin yang bisa memotivasi ataupun mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Oh, jadi sama sih. Kalau saya juga gitu. Jadi apalagi seorang pemimpin tuh harus mempunyai sifat yang intelektual ya, namanya. Betul sekali. Cerdas, disiplin, dan bisa mempengaruhi bawahannya ya. Dan di sanalah keintelektualan seorang pemimpin itu dicap, akan diingat sama bawahan-bawahannya atau karyawannya. Betul sekali. Apalagi berbicara tentang milenial nih. Milenial ini kan suatu generasi yang lahir atau bertumbuh di dalam lingkungan berkembangnya teknologi nih. Teknologi pada zaman sekarang nih sangat pesat kan. Betul. Jadi seorang pemimpin apalagi di generasi milenial harus melek pada teknologi nggak? Iya betul sekali. Bener ya? Betul. Apalagi dalam memimpin tuh kita tuh harus mempunyai inovasi dan keberanian ya. Ya harus bisa beradaptasi gitu dengan perkembangan yang ada. Perkembangan yang ada. Dan yang harus ditekankan pada seorang pemimpin milenial nih, apa sih kalau menurut kamu sih? Jadi untuk kepemimpinan milenial itu adalah pemimpin yang melek akan teknologi, yang memiliki keberanian untuk berinovasi dan juga cepat tanggap akan adanya perubahan yang ada. Nah, itu teman-teman salah satu sifat yang ditekankan pada pola kepemimpinan milenial ya teman-teman ya. Gaya-gaya kepemimpinan yang cocok untuk era modern atau kaum milenial ini, yang pertama itu ada gaya kepemimpinan yang adaptif. Nah, jadi pemimpinan adaptif ini pemimpinan yang mudah menyelesaikan dirinya pada lingkungannya ke depannya teman-teman ya. Kalau seseorang pemimpin nih juga adaptif nih, bagaimana mereka bisa akur sama teman-temannya, karyawannya? Kenapa diperlukannya pemimpin yang bisa adaptif terhadap lingkungannya begitu? Karena ini nih sangat mempengaruhi gitu teman-teman ya. Terhadap kinerjanya ya. Kinerja ya, apalagi kalau seorang pemimpin nih baru pindah nih dari tempat kerjanya ke tempat kerja yang satunya nih. Kalau dia tidak adaptif nih, apa kira-kira nih? Ya dia harus bisa gitu menyesuaikan dengan keadaan di tempatnya yang baru. Dia tidak semangat kerja lah sini kalau tidak adaptif. Dia yang awalnya kerja di lingkup yang misalnya Yang kecil lah. contohnya lingkup yang dingin, pindah pekerjaan tempat yang panas, Dan itu harus bisa menyesuaikan. Bila ada yang kedua teman-teman, yang kedua ini kepemimpinan suportif. Apa tuh Syah? Jadi kepemimpinan suportif itu adalah kepemimpinan yang bersahabat. Dia bisa diajak dengan siapapun yang dia temui begitu. Dan juga bisa memberikan perhatian penuhnya terhadap kesejahteraan bawahannya. Dan juga bisa memperlakukan anggotanya itu sama rata gitu, dengan adil gitu. Artinya pemimpin yang bisa memeluk artinya memeluk timnya. Iya. Dan itu adalah salah satu sifat pendekatan seorang pemimpin ke bawahannya kan. Selain memeluk, seorang pemimpin tersebut juga harus bisa apa bahasanya tuh? Bukan beradaptasi, menggiring teman-temannya atau karyawan-karyawannya agar melakukan hal-hal yang positif juga nih. Dan bisa saling bekerja sama dan menyelesaikan suatu proyek pekerjaan ya, gitu. agar kinerjanya tuh naik unggul gitu, yang awalnya bisa berkualitas gitu. bisa berkualitas nih. Ada apa nih
yang ketiga tadi sudah ada adaptif, suportif, dan yang ketiga ini apresiatif nih. Kalau apresiatif ini seorang pemimpin, mereka itu butuh penghargaan atau dihargai atas pencapaiannya, dan dari pencapaiannya yang telah dihargai oleh orang sekitarnya itu pasti mereka juga, seorang pemimpin itu bakal kasih feedback ya. Iya, betul sekali. Kasih feedback kepada bawahannya. Jadi tadi kan udah ada tiga juga ya, adaptif, suportif, dan apresiatif. Dan yang ketiga, gaya kepemimpinan itu sangat-sangat berpengaruh gitu dalam dunia pekerjaan ya, dunia pekerjaan. Selain ada gaya kepemimpinan, kami juga ada tantangan seperti apa yang harus dihadapi oleh pimpinan milenial nih. Salah satunya adalah adanya stereotip generasi. Jadi seperti yang terjadi itu masih ada anggapan bahwa generasi milenial itu adalah anak-anak yang masih tidak mau bersusah payah. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu begitu. Berarti dalam kalimat anak-anak yang tidak ingin bersusah payah itu ada pengaruh lingkungannya, pengaruh buruk lingkungan. Jadi kalau saya lihat ya nih, di lingkungan pertemanan saya itu, apalagi yang di desa itu ya, teman-teman di desa itu kan kebanyakan kalau mengenai membahas kepemimpinan milenial ini kan mencakup salah satu teknologi atau pemimpinan yang tumbuh di dalam pertumbuhan teknologi pada zaman sekarang, teman-teman. Kalau saya melihat teman-teman saya yang di desa, itu rata-rata mereka itu minim dengan teknologi. Padahal di dalam lingkungan kehidupan mereka itu teknologi itu sangat sudah berkembang ya. Artinya mereka itu kurang melek ya sama teknologi ya. Itulah kenapa kepemimpinan milenial ini harus yang melek sama teknologi. Iya. Belum lagi di era digitalisasi ini, perkembangan teknologi itu merupakan hal yang sangat berpengaruh. Berarti lingkungan ini salah satu ini ya. Faktor yang mengaruhi seorang untuk beradaptasi, kedua berkembang, yang ketiga ingin apa tuh namanya, ingin potensinya itu yang potensi yang dimiliki itu baiklah gitu ya. Selain itu ada stigma negatif gitu. Negatif itu seperti ada kalimat mengenai kaum milenial adalah orang yang egois. Orang egois ya, seorang yang ingin selalu menyendiri di lingkungannya. Itu orang itu biasanya tidak bisa berkembang, teman-teman ya. Mereka ingin melakukan hal atau kegiatan mereka suka dengan hati mereka ya. Keinginan mereka tanpa melihat lingkungannya. Dan apalagi ingin mewujudkan kepemimpinan nih, apa tuh namanya, ingin mewujudkan karakteristik kepemimpinan maksudnya dari kepemimpinan milenial. Iya, jadi kalau dilihat dari polanya ya, pola kepemimpinan milenial itu dari generasi sebelumnya, di mana setiap kepemimpinan memiliki ciri-ciri khasnya tersendiri. Seperti halnya nih, pemimpinan dengan karakter pemimpinan yang mampu memprediksi sikap negatif dan mampu mengeluarkan semua potensi positif dari kaum milenial seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi mereka tuh salah satu karakteristiknya satu ya, teman-teman ya, bisa berkontribusi kepada lingkungan sekitarnya tuh. Karena orang-orang sebelum milenial ini pasti mereka juga menilai ya dari kontribusi yang kita lakukan nih sebagai kaum milenial nih. Jadi kita dapat value-nya diri, value diri kita sendiri nih dari mereka. Selanjutnya apa nih Syah? Kita nih bahas-bahas pemimpinan. Soalnya materi kita nih tidak terlalu hafal, jadi ini kebanyakan improvisasi teman-teman. Opini saja. Selanjutnya itu tuh ada tips gitu, cara menjadi pemimpin yang tepat bagi kita. Cara menjadi yang utama aja ada passionate ini adalah rasa semangat atau kegembiraan yang kuat terhadap sesuatu atau aktivitas tertentu. Yang
tuh ada tidak takut mengambil resiko. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu ketika ada project nih, Tapi dia takut mengambil resiko. iya, takut mengambil resiko nih. Padahal Seorang pemimpin tuh harus berani, harus berani berinovasi. hal baru kan, agar memperluas bisnisnya dan mencapai tujuan yang lebih besar ke depannya. Jadi pemimpin harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Karena keberanian mengambil resiko ini juga membantu membangun keyakinan diri dan memotivasi individu atau kelompok mereka sendiri, teman-teman. Oke, Lanjut, yang Ya. selanjutnya itu ada seorang pemimpin itu bisa membuat prioritas gitu, keseimbangan positif antara hidup dan pekerjaan. Iya, jadi Itu bisa berupa pengelolaan waktu gitu, manage waktu. mana yang harus diprioritaskan gitu. Ngomong-ngomong, kalau mau manage waktu nih, kita kan mahasiswa yang sedang aktif kuliah nih. Kalau kamu sendiri gimana manage waktu kamu dalam keseharian aktivitas nih? Kalau aktivitas kan kita sebagai mahasiswa juga sebagai anggota dari suatu organisasi. Nah, nih. suatu organisasi. Jadi organisasi juga berpengaruh ya Iya. dengan kita ya. Untuk manajemen waktu kita melihat dulu gerakan kita yang mana gitu. Oke. Tapi kan memang perkuliahan itu yang pertama gitu. Jadi untuk kita lihat nih, misalnya kita ada kegiatan organisasi, namun kita ada ujian akhir gitu. Jadi kita harus prioritaskan dulu ujian tadi. Iya, iya. Karena itu menyangkut ke perkuliahan. Hmm. Namun kegiatan organisasi juga sangat penting. Iya ya, penting. Ya, di sana juga saya menyadari bahwasanya saya juga ikut organisasi ya. Kalau kamu ikut organisasi apa guys? Kalau aku himpunan Himpunan ikut himpunan dan juga organisasi kedaerahan gitu. kedaerahan, oke. Apa tuh namanya kedaerahan? Organisasi apa? Kalau organisasi kedaerahan yang aku ikut itu organisasi keluarga mahasiswa misi Banyuasi. Sama ya, saya juga warga mahasiswa Jadi musim baik. wakil kamu juga gitu. Iya, kami dari MUBA juga. Kalau Aisyah ini dari dari mana? Dari Bayu Mikir. Dari Bang Bincir. Kalau saya dari SKU. Jadi yang kamu dapat nih dari organisasi ini apa sih? Kalau dari organisasi itu ada rasa kekeluargaan gitu. Dalam unsur kepemimpinannya ada nggak? Sir? Ada, kita bisa dilatih misalnya menjadi MC gitu kan, bisa dilatih jadi kepemimpinan, jadi apa tuh, memberanikan diri gitu. Oke. Yang mengungkapkan keyakinan Itu diri. keyakinan ya, masa PD ya, PD ketika kita dihadapkan dengan orang-orang banyak sekitar kita depan Ya kita. betul, itu bisa kita ikutan dalam suatu kepanitiaan, itu bisa menggali potensi kita sebagai seorang untuk memimpin. Iya, benar. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau saya sih untuk manajemen waktu sama seperti Aisyah, saya juga memprioritaskan kewajiban saya terlebih dahulu ya. Jadi mahasiswa ya? Jadi menjadi mahasiswa, kuliah ya, setelah tugas saya tugas dulu, kalau organisasi kalau setelah tugas itu selesai tentu ya. Jadi berubah menjadi prioritas. Nah, dengan tapi ada satu nih yang harus diprioritaskan, apa itu? Apa tuh? Sholat. Ya betul, ibadah itu harus dilihat. Ibadah sembahyang itu harus prioritas. Ibadah itu memang sudah harus prioritas. Oke, selanjutnya apa nih? bentar nih Syah. Belum. Kalau membahas cara membentuk karakter seorang pemimpin itu tuh sederhananya di dalam kampus, di luar kampus itu kita masuk organisasi ya. Karena saya juga merasakan perbedaan ketika saya berorganisasi dan sebelum berorganisasi. Itu tuh kalau dari saya sendiri ya, kalau saya tuh merasa ketika dihadapkan dengan orang-orang banyak, berbicara depan orang-orang banyak, itu selalu merasa tegang, Panggung gitu ya? demam panggung, tegang, malu ketika Saya juga berbicara. merasakan gitu, Nah, hal seperti itu. ketika berbicara terbelit-belit ya, Iya betul, Iya. itu kayak nervous tuh salah satunya. karena nggak terbiasa gitu ngomong di depan orang banyak. Nah, dalam organisasi bisa juga kita diajarkan seperti itu, kita menjadi MC itu salah satu kita berbicara di depan orang banyak. Iya, kita tuh merasa tertantang teman-teman dalam organisasi. Lanjut nih, yang ketiga tuh Ya, yang keempat soalnya yang keempat ya, itu berorientasi pada misi. Jadi berorientasi pada misi ini berkomitmen dan mampu menyelesaikan misi atau memprioritaskan misi kita untuk mendapat nilai atau value yang baik nih dari lingkungan sekitar kita. Jadi misi itu sangat penting juga. Bisa Misi itu memang penting, gak ada misi yang gak penting. Orang perang nih misinya apa? Orang perang misinya untuk menang kan. Jadi ya Spontan ya, ada spontan apa nih Syah, spontan? itu tanpa mikir langsung Spontan nih. langsung ngomong gitu. Iya, ketika Tanpa kita direncanakan. kita dihadapkan nih seorang pemimpin sedang berdiri di bawah apa sedang Ya, berdiri ada depan para karyawan dan bawahan topinya gitu. ditanya nih contohnya Syah, kamu atasan bapak, apa yang akan bapak lakukan untuk ke depan? Nah, kalau kita ditanya seperti itu nggak bisa mikir lama nanti dulu ya. Saya mikir dulu tuh bisa. Langsung spontan kan. Langsung
dijawab ya, Iya. langsung dijawab. Itu salah satu spontan, dan spontan itu bisa dilatih teman-teman ya. Dalam pola pikir kita memang kadang seseorang itu lambat berpikir karena ada sesuatu yang mereka pikirkan. Jadi harus Ya bukan berpikir, harus latihan dulu. di spontan ini salah satu tips itu jadi pemimpin yang cepat berintegrasi. Ketika ditanyakan karyawannya dengan hal-hal sesuatu kita harus cepat dijawabkan, Cepat tanggap. cepat tanggap, cepat mengambil keputusan teman-teman ya. Sebenarnya mengambil keputusan itu tidaklah mudah. Ya, Ada beberapa banyak resiko kan yang harus pertimbangan. banyak pertimbangan. Lanjut ke berapa ini? 7. Setuju. Ketujuh, pemikir global dan komunikasi antar budaya. Komunikator. Komunikator tuh bisa komunikasi antar Nah. budaya gitu. Sebagai pengalian informasi dari seseorang yang berkebudayaan tertentu pada orang yang berkebudayaan lain gitu. Iya, jadi ini contohnya. Pertukaran informasi antar kebudayaan. Ini kita berkomunikasi antar, kalau contohnya di perusahaan nih, Ya. perusahaan A dengan perusahaan A. Nah, perusahaan A dengan perusahaan B. Nih. Kayak aku sama Aisyah ini dari perusahaan B, aku dari perusahaan A nih. Aku ditugaskan untuk audiensi lah ke perusahaan B nih. Kami bertukar informasi, pengalaman, gitu kan. Karena budaya komunikasi dari perusahaan A, perusahaan B gitu. Kami agar sama-sama membangun ya. Bagi Sinja, kalau mengenai pemimpin milenial nih, contoh pemimpin milenial ini siapa nih Syah? Kalau menurut kamu Syah? Menurut aku sih itu ada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak. Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim. Nadiem Anwar Makarim. Jadi Mas ya, kalau Pak Nadiem ini senangnya dipanggil Mas karena kita sama Mas. karena dia tuh pernah bilang lebih senang dipanggil Mas karena termasuk salah satu menteri milenial ya. Adapun prestasi Atau karir lah. Mas ya atau Karim Mas Nadiem nih salah satunya ada Apa tuh? konsultan manajemen di MSCI Company tahun 2006 dan 2009. Dan juga mendirikan Pada tahun 2010. Lanjut ya. Lalu mendirikan perusahaan Zalora Indonesia tahun 2011. Co-founder ya dan managing director Zalora Indonesia tahun 2011. Selain mendirikan dia juga jadi foundernya. Yang kelima ada Chief Innovation Officer Kartuku tahun 2013 dan 2014. Dan Yang keenam menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek pada tahun 2019 dalam 2019-2024 dalam Kabinet Indonesia Maju yang langsung diangkat oleh Presiden Joko iya. Widodo. Tapi setahu aku baru-baru ini beliau juga dilantik sebagai menteri milenial kalau nggak salah, ada menteri milenial ya kalau nggak salah. Jadi ini Nadiem Makarim ini salah satu contoh yang kami ambil sebagai menteri milenial atau pemimpin milenial. Cara kepemimpinan mereka, cara kepemimpinan beliau yang sangat responsif, sangat santai ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dari audiensinya ya. Baiklah, mungkin sekian podcast kita saya singkat ini. Sangat disingkatkan. Mungkin sudah podcast ini Aisyah mau kemana nih? Mungkin sudah ini kita mau ke kampus dulu. Kalau aku mau Jumatan kan hari Jumat ya. Betul sekali. Oke. Mungkin itu saja teman-teman podcast dari kami. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton podcast kami. Kita saling support semuanya untuk mengedepankan teknologi ya, teknologi dan informasi, apalagi untuk kedepannya itu pemimpin milenial tuh memang harus ada ya. Ya harus ada bagi di tengah berkembangnya teknologi yang sangat pesat. Itu pemimpin milenial harus ada, harus melek sama Harus melek akan teknologi ini. harus bisa berinovasi. Harus bisa berinovasi, apalagi misalnya nanti kita kekurangan sesuatu, harus apa yang harus dikembangkan dari inovasi kita itu kan teman-teman ya. Oke, kita cukup dari podcast ini. Terima kasih Aisyah, kawan sekelas Saliman. Oke, terima kasih. Oke, maaf teman-teman apabila ada salah kata. kami minta maaf kepada teman-teman semuanya. Oke. Saya Airi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.